Jadi kalau mau mulia selalu disebut-sebut, jadilah penghafal. Mulia di bumi, masyhur di bumi, terkenal di bumi, belum tentu ada dalam catatan malaikat. Kam min masyhurin fil ard walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang viral di bumi, tapi malaikat tidak pernah mengenalnya di langit. Doakan supaya yang viral-viral di bumi ini viral juga di antara para malaikat di langit. Tapi berapa banyak orang di dunia tidak dikenal, disepelekan, diremehkan, tapi setiap hari malaikat membawa catatan amalnya. Habis subuh malaikat naik membawa amalnya, habis asar malaikat naik membawa amalnya, bulan Sya'ban malaikat membawa amalnya. Satu hari mereka paling sedikit, minim-minimnya mengulang hafalan 2 juz. Berapa juz? Berarti 1 bulan dia khatam berapa kali? 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam berapa kali? 24 kali khatam. Berapa juz tadi Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz Pak Ustadz. Juz melon, juz mangga, juz semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Panas. Semua yang hadir ini mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa acara kita siang ini? Wa kana Anas ibnu Malikin, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, idza khatimal Qur'ana. Duduk Bu, itu yang di belakang udah mau mengamuk. Wa kana Anas ibnu Malikin, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, idza khatimal Qur'ana, kalau dia khatam Al-Quran, kalau dia selesai khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya istrinya, wa auladahu, dikumpulkannya anaknya, wa yada'u, dan berdoa bersama dengan mereka. Hari ini kita seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, berkumpul dengan para penghafal Al-Quran. Nanti ketika di akhirat, para penghafal Quran ini diminta, kalau tuan beli peniti, jangan ditusuk ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Nanti ada yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Ada yang dapat syafaat dari malaikat. Amin. Ada yang syafaat Allah. Amin. Ada yang dapat syafaat penghafal Quran. Nanti ketika anak-anak penghafal Quran ini diminta oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, hai penghafal Quran,
Siapa yang kamu mau beri syafaat? Pertama yang mereka beri syafaat adalah ibu yang sudah mengandungnya 9 bulan 10 hari. Siapa lagi yang kamu mau beri syafaat? Diberinya syafaat ayahnya yang sudah membesarkannya dengan tetes peluh keringat dan air mata. Berikan lagi siapa yang mau kau beri syafaat? Diberikannya syafaat kepada gurunya yang sudah mengajarkan dan membuat dia menghafal Quran. Setelah itu ditanyanya lagi, siapa lagi yang mau kamu beri syafaat? Dia bingung siapa lagi ya. Katanya yang menyerahkan ijazah waktu acara. Aminkan. Sebetulnya itu cuma cara saya supaya saya dapat syafaat. 4 laki-laki penghafal Quran, 7 perempuan penghafal Quran. 4 tambah 7 11 yang akan memberikan syafaat kepada yang memberikan menyerahkan ijazah. Kelihatannya Bapak Ibu seperti nggak setuju, Bapak. Amin kan? Apa yang Ustadz ucapkan waktu menyerahkan ijazah tadi? Yang saya ucapkan, dengar. Doakan saya, doakan anak saya, doakan keturunan saya supaya bisa menghafal Quran seperti kalian. Setiap menyerahkan itulah yang saya minta. Kenapa peci mereka putih? Kenapa beda dengan peci Ustadz? Kalau begitu bentuk pecinya, itu isinya 30 juz. Kalau yang seperti ini, juz 30. Tapi saya tidak putus asa, saya tidak bersedih, saya tidak putus harapan. Insya Allah anak-anak kita semua akan seperti mereka, insya Allah. Janji adalah saya berhutang dengan Ananda Kusnaidi. Nanti kalau hafal Quran, saya akan datang pada acara khatam Quranmu, insya Allah. Tapi saya lupa. Untung diingatkan Tuan Guru lalu Wildan tadi. Kalau tidak, di akhirat saya akan dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kau sudah berjanji. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, diberi amanah berkhianat. Itu sifat orang, bukan saya. Doakan supaya yang ceramah ini ngomongnya jangan dusta. Kalau janji jangan ingkar. Diberi amanah jangan jadi pengkhianat. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua yang mengayomi melindungi pondok pesantren Isti'dadud Darain, Tuan Guru lalu Wildan, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur, barokah mendidik anak-anak kita semua. Yang sama kita hormati Tuan Guru Musaddad, yang sama kita hormati Tuan Guru Dr. Muhsin, yang sama kita hormati Tuan Guru Dr. Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar, beserta tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan nama-namanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak bahagia? Ibu bahagia? Walaupun nggak pernah tenda? Kenapa kita bahagia? Karena kita bersama para penghafal Quran. Dipotong pokok kayu di tengah hutan, pokok kayu dibawa ke pabrik, di blender, dihancurkan menjadi bubur. Namanya bubur? Ya bubur kayu. Masa jadi bubur sumsum? Bubur kayu berwarna hitam, dicuci pakai batu kapur, akhirnya berubah menjadi warna, ya warna putih lah. Buburnya dibentuk, akhirnya menjadi kertas. Itulah dia kertas yang ada di kepala ibu-ibu sekalian. Kertas apa namanya?
kertas koran, asalnya dari kayu di hutan, tapi nasibnya macam-macam. Ada yang nasibnya kurang beruntung, masuk ke hotel, digulung-gulung di WC. Kertas apa namanya? Ada yang nasibnya agak beruntung, dibawa ke rumah makan, diletakkan di atas meja. Kertas apa namanya? Kok sama? Yang tadi tisu ke bawah, yang ini tisu ke atas. Habis bersin, jadi penyapu ingus, pengusap air liur, anak ngompol, dan lain sebagainya. Drone sudah menyala. Lambaikan tangan ke atas. Jangan lama-lama, ketiak basah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada tisu pula, ada kertas yang dibawa ke pabrik, pabriknya mencetak koran. Itulah yang ada di kepala ibu-ibu hari ini. Memang dia tidak dibaca sebagai alas. Ada yang alas ke atas, ada yang alas ke bawah. Tapi ada kertas, dicium, dikasih minyak wangi, dijunjung, dipeluk, dihormati. Kenapa kertas itu padahal asalnya sama, sama-sama dari dalam hutan, pabriknya sama? Kenapa kertas ini dimuliakan? Kenapa kertas ini dicium? Kenapa kertas ini dijunjung? Karena kertas itu ada ayat suci Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci setelah berwudu. Seorang penghafal Quran datang menemui Habib Soleh Tanggul. Pernah mendengar Habib Soleh Tanggul? Begitu dia datang, Habib Soleh Tanggul pergi ke belakang ngambil wudu. Mau kemana, Beb? Wudu sebentar. Loh, kenapa Habib berwudu? Kan bukan mau sholat, bukan mau ngaji. Ini kan ada tamu datang. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang berwudu. Begitulah wali-wali Allah, begitulah Habib zuriat Rasulullah, memuliakan penghafal Quran. Sampai-sampai dia berwudu dulu, karena akan bertemu dengan orang. Quran bukan di kertas, Quran bukan di handphone, tapi Quran di kepalanya. Mudah-mudahan itu adalah anak-anak kita, insya Allah. Tapi Pak Ustadz, anak saya udah nggak ada yang kecil lagi, udah gadis. Angkat mereka jadi menantu. Masya Allah, so sweet. Ini Ustadz Somad ini ngomong aja nih, ngomong. Kalau memang Ustadz ngomong sesuaikan dengan perbuatannya, kenapa enggak anak Ustadz yang Ustadz nikahkan dengan mereka? Anak saya dua-duanya laki-laki. Kalau gitu nikahkan dengan yang perempuan, umurnya masih kecil. Sami baru 2 tahun, baru cerita ikan asin. Tapi insya Allah panjang umurnya, sehat, dia jadi penghafal Quran insya Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang di tempat penghafal Quran. Insya Allah doa kita menembus pintu-pintu langit insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna
minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kenapa mereka diletakkan di tempat yang tinggi? Kenapa mereka diletakkan di tempat yang lebih tinggi? Padahal secara umur mereka jauh di bawah kita. Betul? Secara ganteng masih ganteng mereka. Tapi kenapa mereka diletakkan di atas, dimuliakan? Jangan iri, jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan hasad. Mereka diletakkan di tempat yang mulia, ditinggikan karena di dalam kepalanya ada Al-Quran. Kertas saja yang jelek, yang buruk, yang busuk di WC, tapi ketika ada Al-Quran di atasnya, kertas yang dari dalam hutan ikut mulia karena Al-Quran. Sekarang kita ini di bulan apa ini? Kita bulan April. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Nanti dia jawab April, dia bilang Syawal. Nanti kita jawab Syawal, dia bilang April. Kalau itu jawab dua-duanya, April Syawal. Syawal bulan yang hebat. Kenapa? Karena semua orang baju baru. Tapi Syawal nggak ada dalam Al-Quran. Habis Syawal, Zulqa'dah nggak ada dalam Al-Quran. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Star ONH 2013 berangkat 2030. 17 tahun nunggu, tiap tahun selamatan. Pas 2029 meninggal. Nunggu, uang banyak habis Star ONH, ongkos naik haji. Tapi bulan Zulhijjah tidak ada dalam Al-Quran. Satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil. Mengapa bulan Ramadan ada dalam Al-Quran? Muharram nggak ada, Safar nggak ada, Rabiul Awal nggak ada, Rabiul Akhir nggak ada, Jumadil Awal nggak ada, Jumadil Akhir nggak ada, Rajab nggak ada, Sya'ban nggak ada. Mengapa Ramadan ada dalam Quran? Jawabannya, karena di bulan Ramadan bulan turunnya. Jadi kalau mau mulia selalu disebut-sebut, jadilah penghafal. Mulia di bumi, masyhur di bumi, terkenal di bumi, belum tentu ada dalam catatan malaikat. Kam min masyhurin fil ard walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang viral di bumi, tapi malaikat tidak pernah mengenalnya di langit. Doakan supaya yang viral-viral di bumi ini viral juga di antara para malaikat di langit. Tapi berapa banyak orang di dunia tidak dikenal, disepelekan, diremehkan. Tapi setiap hari malaikat membawa catatan amalnya. Habis subuh malaikat naik membawa amalnya. Habis asar malaikat naik membawa amalnya. Bulan Sya'ban malaikat membawa amalnya. Satu hari mereka paling sedikit, minim-minimnya mengulang hafalan 2 juz. Berapa juz? Berarti 1 bulan dia khatam berapa kali? 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam berapa kali? 24 kali khatam. Berapa juz tadi Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz Pak Ustadz. Juz melon, juz mangga, juz semangka. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari di Lombok Utara kita sekarang ya. Di Lombok Utara mengandung masih 9 bulan. Aduh, jamaah kita nanya dia kok ketawa. 9 bulan 10 hari mengandung, melahirkan meregang nyawa, membesarkan tetes puluh keringat air mata. Ibu dibelikan mobil belum tentu terbayar sakitnya. Betul? Dibelikan gelang emas besar imitasi, belum tentu terbayar.
Tapi kalau 1 bulan anak hatam 2 kali, 1 tahun 24 kali, kalian adalah ibu-ibu yang paling beruntung. 11 ibu hari ini meneteskan air mata kebahagiaan karena anaknya penghafal Quran. Ibu-ibu mau anaknya menghafal Quran? Bapak-bapak mau anaknya hafal Quran? Daftarkan segera ke Isti'dad Ad-Darain sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Ini nggak adil ini. Betul? Apanya yang betul? Ustadz Somad nggak pernah sekalipun membuat anak ini hafal Quran. Ustadz Somad nggak pernah mendengarkan bacaannya. Ustadz Somad tidak pernah murajaah. Ustadz Somad tidak pernah tasmi'. Ustadz Somad tidak pernah membetulkan makharijul hurufnya. Kami yang siang malam di Isti'dadud Darain ini mendengarkan bacaan, membangunkan tahajud, memurajaah hafalan, memperbaiki hafalan, memperbaiki makharijul huruf, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Tapi pas giliran wisuda, berikut ini penyerahan ijazah oleh Abdul Somad. Memalukan. Yang malu siapa? Saya. Karena saya nggak buat apa-apa. Yang saya khawatirkan tadi sebelum kemari, Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar membawa saya mampir ke masjid. Saya nggak pernah beli tanahnya, saya nggak pernah ikut gotong royong, saya nggak pernah ikut membangun. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Ustadz Abdul Somad. Lama-lama saya menunggu, jangan-jangan nanti di akhirat berikut ini dipanggilkan untuk masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Doakan supaya saya tidak kena penyakit riya, penyakit sum'ah. Kenapa bukan gurunya yang menyerahkan ijazah? Kenapa bukan mereka yang maju ke depan? Mereka yang membangunkan jam 3 subuh untuk tahajud. Mereka yang membetulkan huruf fa, huruf a, huruf wa, huruf tha, huruf qa. Kenapa tidak maju mereka? Supaya kita tidak tahu mana wajah mereka. Mereka amalnya selamat dari riya dan sum'ah. Begitulah para penghafal Quran menjaga hatinya. Mereka hanya beramal di balik-balik dinding, di dalam kamar, di dalam masjid, di dalam surau. Mereka hanya mendengarkan bacaan penghafal Quran. Yang urusan riya dan sum'ah kita serahkan ke Abdul Somad. Kadang di tengah malam lama saya termenung, ya Allah, pahala ceramahku sudah hilang, pahala jadi imamku sudah terbang, pahala sedekah sudah melayang. Yang kuharapkan cuma satu, dan itu aku yakin syafaat dari penghafal Quran dan ibu bapak yang soleh dan solihah ini, insya Allah. Bapak ibu mau mendoakan saya? Serius? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya. Kira-kira bukit itu bagus ya, cantik ya, luar biasa. Memandang ke kiri pohon kelapa. Jangan khawatir anaknya nggak makan gulai santan. Memandang ke depan pemandangan cantik dan indah. Selama perjalanan ke pondok pesantren Isti'dadud Darain, saya melihat sungai-sungai batu yang cantik luar biasa. Airnya angin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata di gunung yang panas, batu kering, nggak ada tanaman, tapi gunung itu dikejar orang. Kenapa di gunung itu orang semua ingin datang naik ke atas? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Nama guanya Gua Hira. Kalau Ustadz Somad ceramah dan seperti nanya, jamaah nggak usah merasa stres tertekan. Kenapa? Karena kalau saya nanya itu nggak perlu dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Di sana ada gunung, di gunungnya ada gua, nama guanya Gua Hira, nama gunungnya Jabal Nur. Saya jawab sendiri kan? Begitu banyak gua yang di dalamnya ada sungai, yang di dalamnya ada batu-batu mineral,
yang di dalamnya cantik-cantik dan indah, yang di dalamnya ada air terjun. Tapi kenapa gua yang panas, yang gak ada tanaman, yang tandus, tapi orang beribu berjuta datang untuk naik ke atas? Jawabannya cuma satu, karena di sana diturunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang membawa, ada malaikat yang menjaga pintu surga dan neraka, ada malaikat. Tapi di antara semua malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain? Siapa yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat, nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Gua Hira, batu, ikut mulia karena Al-Quran. Kertas yang dari hutan dicium, dipeluk, dijunjung karena tertulis Al-Quran. Nama Ramadan menjadi mulia disebut dalam Al-Quran karena Al-Quran. Insya Allah Bapak pun ikut mulia karena Al-Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Karena anaknya penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa mulia? Karena dia mengandung penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Anaknya ada yang hafal Quran? Enggak. Istrinya hafal Quran? Enggak. Suaminya juga hafal Quran? Tidak. Lalu kenapa dia mulia? Dia membangun satu kelas untuk penghafal Quran. Dari bunyinya seperti takut. Saya memang nggak hafal Quran Pak Ustadz. Saya dulu jahat Pak Ustadz. Saya dulu nakal Pak Ustadz. Saya perampok, pecandu narkoba. Nggak usah sebut Pak. Dari matamu aku sudah tahu. Tapi saya memperbaiki hidup saya Pak Ustadz. Saya mau menyumbang satu asrama, satu kelas. Itulah yang mau saya dengarkan berita dari Tuan Guru lalu Wildan di masa-masa akan datang nanti insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam Tuan Guru. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Kemarin Ustaz setelah pulang dari pondok pesantren Isti'dadud Darain, banyak yang nelpon nanya Pak Ustaz, berapa kelas lagi? Berapa asrama lagi? Berapa tempat ngaji lagi? Berapa saung lagi? Mereka mau bantu Tuan Guru? Enggak, nanya aja. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Kalau nggak bisa bangun semua, jangan tinggalkan semua. Tuan Guru nggak ada ngomong, Tuan Guru nggak ada bisik-bisik ke telinga saya. Ini inisiatif saya saja. Saya mau selesai acara ini datang ke Tuan Guru, tanya di mana tanahnya. Beberapa orang yang diberikan Allah harta, bangunkan kelas, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu punya rumah yang besar, bapak punya mobil yang mewah, punya uang yang banyak. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, gelang kaki, meninggal. Ada yang dibawa mati? Gelangnya tinggal, rantainya tinggal, antingnya tinggal, cincinnya tinggal. Siapa yang ngambil? Enggak boleh suuzon. Bapak siap ngambil? Semua akan tinggal. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah kelas penghafal Quran. Yang kekal abadi mana? Asrama penghafal Quran. Kalau bahasa Sasaknya 24 hours. 24 jam anak-anak menghafal Quran. Bangun jam 3 tahajud, menghafal Quran, murajaah, menghafal Quran, subuh baca Quran, subuh ke zuhur ngulang Quran, zuhur ke asar baca Quran, asar ke maghrib ngulang hafalan, maghrib ke isya baca lagi, dari isya sampai 10 mengigaunya mimpinya pun Al-Quran.
Begitu mereka. Mereka yang ngapal Quran ini ngigau tengah malamnya pun. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Salah pun dia dibetulkan sama teman sebelah. Salah bro. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan yang tertulis di kertas, Al-Quran bukan yang tertoreh tinta pena, tapi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Ucapannya Al-Quran, kata-katanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Inilah anak-anak kita, seperti yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimana Nabi Muhammad? Dia menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Lihatlah betapa makbulnya doa penghafal Quran. Beliau tahu jamaah kepanasan, ustadz pun panas, akhirnya turun awan menutupi. Masya Allah, jangan sampai minta hujan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Al-Quran. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran Istiqdadud Darain, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan karena anaknya masih kelas 6 SD, masih kelas 3 SMP, insya Allah mudah-mudahan diterima untuk pendaftaran masuk bulan Juni Juli 2024 ini insya Allah. Kalau tidak dimasukkan anak ke pesantren, saya nggak merintahkan ya, saya bukan pejabat, saya nggak punya kuasa apa-apa, saya nggak merintahkan masukkan anak. Saya nggak, saya cuma mau cerita aja. Anak ibu, anak bapak kalau nggak masukkan pesantren, nanti dia ngisap ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, mabuk bensin, mabuk teman-temannya, dia ikut juga. Awalnya dia baik, di rumah baik, ibunya baik, bapaknya baik, tapi pergaulannya setan. Teman-temannya sudah nyiapkan, minum bro, aku nggak minum, bencong minum. Akhirnya karena takut dia minum, dia mabuk yang merusak pergaulan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita di zaman edan, fitnah akhir zaman. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak kita tinggal satu lagi, pesantren tahfiz Quran. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau nanti di akhirat aku akan ditanya, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Nusa Tenggara Barat. Abdul Somad datang cuman sekali setahun. Kabupaten kotanya berapa? 10. Nusa Tenggara Barat, kabupaten kota 10. Ustaz Abdul Somad mau keliling nggak bisa, karena Abdul Somad setahun datang cuman sekali. Datang sekali cuman 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tapi saya berbahagia. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan di majelis khatmil Quran yang penuh keberkahan. Dan acara siang ini direkam. Nanti kalau sudah dapat videonya, tolong share melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak minta handphone, dikasih atau tidak? Mau dikasih takut rusak otaknya,
mau nggak dikasih sayang, akhirnya ngalah dikasih. Anak semakin besar minta motor, dikasih nggak? Mau dikasih takut nabrak tiang listrik, mau nggak dikasih, papa nggak sayang sama aku, akhirnya dikasih. Anak minta kamar sendiri, TV-nya besar, pakai wifi, internet gratis, mau nggak dikasih, takut dituduh ayah nggak sayang, ibu nggak sayang karena teman-temannya sudah dapat fasilitas, akhirnya dikasih. Terjadilah apa yang terjadi, memalukan untuk diceritakan. Betul? Saya nggak sanggup menjaga anak saya, ponakan saya pun saya, adik saya, istri saya, istrinya nggak sanggup menjaga. Maka kami sebagai orang tua yang lemah, yang tidak berdaya, satu-satunya jalan, serahkan ke pondok pesantren. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong saya Ustaz. Salah sambung? Enggak salah Pak Ustaz. Loh, ibu nangis kenapa? Anak saya minta sepeda motor yang 250 cc Pak Ustaz. Ibu belikan karena dia minta-minta terus, katanya mama nggak sayang, akhirnya saya berikan Pak Ustadz. Terus setelah dibelikan di mana? Dia ngebut ke sana kemari Pak Ustadz. Udah mati? Belum. Tapi sekarang setengah mati terbaring di rumah sakit Pak Ustadz. Tolong doanya Pak Ustadz. Yang belikan siapa? Ibu. Yang biarkan dia keluyuran sampai tengah malam siapa? Ibu. Sekarang dia tabrakan masuk ke rumah sakit, mintanya ke siapa? Enak aja. Orang lagi sholat di musola, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang yang sholat? Mudah-mudahan masuk paret. Amin. Doa orang sholat jangan macam-macam. Knalpotnya disunat, dipotong, suara menggelegar, juga. Ada yang mau meninggal sakaratul maut, mati kontak. Salah siapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang tidak pernah mengurungkan niat untuk berbuat baik. Nampaknya baik, nampaknya bagus, belikan motor, belikan handphone, belikan wifi, kamarnya besar. Ustaz Somad bisa datang ke rumah saya? Ngapain ke rumah bapak? Tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Ruqyah kenapa? Dia sekarang nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Anak saya yang satu lagi ngebut terus Pak Ustaz, Mobile Legend. Anak saya yang satu lagi Pak Ustadz judi slot. Anak saya yang satu lagi Pak Ustadz game online. Yang salah siapa? Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustadz. Yang ngasih uang jajan siapa? Saya Pak Ustadz. Yang membebaskan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustadz. Yang nggak pernah nanya sholat pendidikannya siapa? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya rusak, yang salah siapa? Jin. Nanti di ruqyah bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin, aku nggak ada ganggu. Sudah lama jin kafir itu tidak mengganggu orang Islam. Kenapa? Karena perbuatan orang Islam lebih parah dari jin. Kata jin, kami udah lama pensiun. Tidak ada cara jalan menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren, tahfiz Quran, isti'adatud darain, benteng terakhir. Kalau benteng terakhir ini jebol, hancur kita. Pas, memang kita betul-betul di depan benteng itu benteng. Anak-anak yang masuk ke pesantren isti'adatud, isti'adah artinya persiapan. Darain dua negeri, darain dua negeri. Ad-darul ula dunia, ad-darul tsaniyah akhirat. Dua-duanya insyaallah selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allah untuk apa ngapal Quran? Ngapal Quran, ujung-ujungnya nikah, hamil, mandikan anak, jaga anak.
Untuk apa ngapal Quran? Ini orang yang seperti ini, tolong periksa, mungkin otaknya didengkul. Sekarang dunia sudah tidak seperti dulu, Besti. Dulu tidak ada kepedulian terhadap santri, tidak ada peduli terhadap pesantren. Tapi sekarang saya lagi tausiah, datang Bapak polisi. Ustadz Somad, saya polisi santri. Maksudnya apa Pak? Saya lulus polisi karena jalur santri penghafal Quran. Polisinya hafal Quran. Allahu Akbar. Saya ketemu dengan Bapak tentara. Ustadz Somad, tolong iklankan foto ini di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Iklan apa Pak? Iklan penerimaan santri tentara, jalur khusus penghafal Quran. Saya share di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa follow. Ustadz Somad di universitas ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Quran. 100% gratis, fakultas kedokteran. Allahu Akbar. Bayangkan kita terbaring di ruang ICU rumah sakit. Judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Nafasku Pergi. Sepi, sunyi, nggak ada apa-apa, suara pun tak ada. Yang ada cuman suara tit 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 tit. Yang kamar sebelah tit. Tiba-tiba masuk dokter spesialis penghafal Quran. Masuk dia ke pintu, turun rahmat di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruang? Ya Allah, sejuk hati saya Pak Ustadz. Kalau masih ada anak lajang saya pinangkanlah sama dokter spesialis penghafal Quran. Kebetulan ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah Pak Ustadz, kalau meninggal bini saya pinanglah dokter ini Pak Ustadz. Itu beda bapak dengan ibu. Nggak usah dibahas nanti lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau memperbaiki negeri ini, memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya sedang sakit, sama seperti orang yang pergi menjenguk orang sakit, dipegang kepala, sakit kepala, dipegang mata, sakit mata, dipegang kaki, sakit kaki, dipegang jantung, jantung koroner, dipegang diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Terlalu banyak orang menjenguk hanya menceritakan penyakit-penyakit. Tidak ada yang memberikan obat. Obatnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Obatnya tidak lain adalah Al-Qur'an. Bayangkan anak-anak kita penghafal Quran, menikah, mudah-mudahan mereka dapat jodoh yang soleh-soleh. Menikah, diberikan anak yang soleh, anaknya di dalam kandungan dibacakan Quran 18 kali khatam. Loh, kok 18 kali khatam Pak Ustadz? Satu hari dia ngulang 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali. Dia hamil 9 bulan, 9 kali 2 18 kali khatam. Sementara mohon maaf ya ibu, bukan merendahkan, menyepelekan, yang nggak hafal Quran, anak di dalam paling-paling baca Yasin, itu pun Yasin kilat. Mereka hamil ngulangi hafal Quran. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Orang yang baca Quran ingat pada Allah.
Orang yang ingat Allah hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ibu, jangan stres, jangan depresi. Kenapa? Karena kalau sedang hamil, gak boleh stres, gak boleh depresi. Nanti kalau ibunya stres, ibunya depresi, ibunya tertekan, anaknya bodoh, anaknya cacat. Anak mereka akan cerdas-cerdas. Kenapa? Karena ibunya penghafal Quran. Yang gak percaya, undang lembaga survei Indonesia. Tolong survei yang ibu-ibunya penghafal Quran. Ustadz, ceramah hari ini membuat hati kami sedih. Jangan sedih guys. Masa depan ada di tangan kalian semua insya Allah. Tapi Pak Ustadz, saya belum punya anak. Insya Allah didoakan oleh para penghafal Quran. Gak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ustadz doakan saya punya anak Pak Ustadz. Saya udah 40 tahun umurnya Pak Ustadz. Loh, kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustadz. Nikah dulu. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini lihat bentuknya anaknya udah 5 ini. Kenapa Bapak bilang tadi amin? Untuk anak saya Pak Ustadz. Ternyata Bapak tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan anak-anaknya. Masya Allah, ini doanya udah terlalu makbul ini. Bukan cuma awan yang datang, air pun turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mendoakan anak, memasukkan anak ke pondok, nanti dia dapat beasiswa ke Pakistan, Karachi, amin. Dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir, amin. Dapat beasiswa ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim, amin. Ibu izinkan mereka berangkat? Terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun Lombok Utara insyaallah. Amin ya Rabbal. Tuan Guru Dr. Muhsin terbang ke Mesir, Kairo. Beliau sampai ke Kairo, belajar di Al-Azhar, 98 pulang. Saya baru sampai 98, senior saya. Habib Zaki Abdillah, doktor, berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang sekarang ke Lombok, dosen, mengajar, mengabdi. Jangan pernah takut. Ibu saya melepas saya. Coba kalau ibu saya dulu tidak mengizinkan saya pergi. Ma, aku dapat beasiswa ke Mesir, aku berangkat ya. Jangan. Ibu kalau sayang sama anak, biarkan dia terbang. Dia akan kembali membangun Nusa Tenggara Barat, membangun Lombok Utara. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun Rabbun ghafur. Ini sayang sama anak diletakkan di ketiak. Sayang sama anak diikat di rumah. Mau jadi apa dia? Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang, dan dia akan membangun makin banyak pondok-pondok pesantren. Insya Allah negeri ini merdeka karena pondok pesantren. Betul? Apa yang betul? Jadi ditanya orang, negeri ini merdeka kenapa? Karena pesantren. Mana buktinya pesantren? Buktinya yang ada duit 100.000 tersenyum, Bung Karno, Hatta. Rupanya duit ini kalau dia 100.000 itu gambar orang senyum. Tapi kalau 1.000 Patimura. Bawa mana buktinya Indonesia ini merdeka karena pesantren? Buktinya ini Bung Karno. Bung Karno, bapak proklamator kemerdekaan Indonesia yang membacakan proklamasi. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi yang berjuang, yang mati syahid, mereka adalah para tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kenapa mereka berani mati? Kenapa mereka tidak takut mati? Kenapa mereka berani membunuh Belanda? Padahal Belanda pakai meriam, mereka hanya pakai bambu runcing. Karena mereka dididik di pesantren, mati syahid langsung masuk surga. Mereka yang berteriak mengusir Belanda. Belanda bunuh kafir, Allahu Akbar. Pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Jepang, mereka hajar semuanya. Jadi pada tanggal 22 Oktober keluarlah namanya resolusi jihad
yang dilahirkan oleh para ulama dari pondok pesantren wajib berjihad membunuh kafir Belanda. Siapapun yang menemukan tentara Belanda, bunuh iskariman au mut syahidan. Hidupnya hidup mulia, matinya mati syahid. Negeri ini merdeka karena para ulama pesantren penghafal Quran. Jangan mau dibohongi, jangan mau dikibuli, jangan mau diejek. Beberapa isu tentang pondok pesantren dibesar-besarkan, padahal itu hanya stit. Jangan gara nila setitik rusak susu dulu sebelanga, sekarang sekota. Itu hanya kecil sepele. Ustaz Abdul Somad tidak membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Yang salah tetap salah, tapi jangan gara-gara satu kesalahan semuanya salah. Satu semut angkrang yang menggigit, satu pohon ditebang, itu tidak adil. Bersikap adillah pada pondok pesantren, karena pesantren umat ini menjadi baik, karena pesantren negeri ini menjadi merdeka. Allahu Akbar. Saya sebetulnya mau ngetes takbirnya aja. Kalau didengar dari suara takbirnya tadi itu masih semangat, masih bisa 2 jam lagi. Bapak masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya nggak sanggup. Nah, saya kalau mau ngetes jamaah masih sanggup nggak dari takbirnya, karena pernah saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserahlah Pak Ustadz, yang penting mau film. Saya tadi waktu datang ke pesantren Isti'dadud Darain, kami pun masuk ke dalam. Masuk ke dalam, Masya Allah, jalannya baru. Masuk ke dalam jalan, pas sampai di sini saya tengok nggak ada orang. Wah, jangan-jangan kita salah jadwal ini. Ustadz Zaki, ini kita jam berapa acara? Kita acaranya nanti jam 2. Terus sekarang apa? Ini kita acara makan durian dulu. Saya menduga ini panas terik, ini jamaah paling nggak kuat, ini paling-paling saya tausiah nanti ya kultum aja lah, kuliah 7 menit. Paling di atas kultum lah, kulibas, kuliah 15 menit. Ternyata saya sudah berdiri hampir 1 jam, jamaah masih tetap bertahan. Allahu Akbar. Kalau malam-malam ramai biasa karena nggak panas. Kalau di dalam gedung, dalam masjid ramai biasa karena ada atapnya. Tapi di halaman pesantren Isti'dadud Darain seperti berada di padang mahsyar. Jamaah bisa bertahan, ini karena kemuliaan Al-Quran. Insya Allah yang hadir ini semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Mendapat Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Datang kemari, temui Tuan Guru Wildan, minta ke beliau supaya didatangkan penghafal Quran untuk jadi imam di masjid Bapak. Minta ke beliau guru tahfiz Quran untuk mengajarkan makharijul huruf di majelis taklim pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu di Lombok Utara ini masih punya grup pengajian wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat. Kalau serentak jawabannya berarti masih ada. Soalnya di beberapa tempat saya tanya, masih ada wirid Yasin? Ada nggak ya? Hari apa? Tapi di sini saya tengok serentak, itu berarti masih ada. Pertahankan terus, perbaiki bacaan. Silakan Ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, kelihatannya utusan dari Lombok Utara ke nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Cukup Bu, 5 ayat. Selanjutnya Ibu yang di sebelah lanjutkan Bu. Batuk. Perasaan Ibu batuk udah 15 tahun. Kalau ada hari ini yang belum bisa baca Quran, jangan malu, jangan sedih, jangan putus asa. Karena dalam Islam belajar nggak ada batasan umur.
Saya ini bodoh Pak Ustadz, saya ini dulu nggak ngaji Pak Ustadz, saya ini orang kampung Pak Ustadz, saya dulu nggak mampu ke masjid Pak Ustadz. Tapi saya mau balas dendam, anak saya mesti pandai, mesti hafal Quran. The best, mantap, mestinya begitu. Ada juga orang tua, saya ini nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, saya bodoh, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya Pak Ustadz. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bapak akan ditanya semua tentang nikmat-nikmat. Nikmat mata, sudahkah kau pakai melihat Quran? Nikmat telinga, sudahkah kau pakai mendengarkan Al-Quran? Nikmat pikiran, sudahkah kau pakai merenungkan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadabbur, merenungkan isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati mereka terkunci? Kalau sudah hati terkunci, tak ada yang bisa menolong. Khatamallahu ala wa ala wa ala. Loh, ternyata orang tuanya hafal Quran semua. Luar biasa, amazing. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itulah laknat di atas laknat. Sakit bukan laknat. Boleh jadi karena sakit itu kita lebih banyak berzikir. Miskin bukan laknat, boleh jadi rezeki dikurangi Allah supaya kita lebih khusyuk beribadah. Laknat adalah rezekinya banyak, matanya terang, melupakan Al-Quran, tidak peduli kepada pondok pesantren. Itulah laknat di atas laknat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dari laknat. Anak yang mondok di Isti'adatud Darain, jangankan wajahnya, jangankan rambutnya, jangankan kakinya, semuanya terpelihara, hanya biji matanya yang kelihatan. Anak bapak, anak ibu yang sudah dititipkan di sini terjaga auratnya, jangan nanti pulang ke rumah yang merusaknya bapak dan ibu. Bapaknya pakai celana pendek, hitam-hitam si tambuk manggis, sudahlah hitam, lututnya bekudis. Jangan anak yang sudah dididik di sini dirusak. Di sini pakai penutup wajah, di sini penutup rambut, di sini bajunya panjang. Sampai di rumah ibu pakai baju sakratul maut yang menjerit, pahanya minta tolong, tolong. Jangan sampai seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Ini pantai yang cantik, dibangunlah istana pasir, sudah bagus, sudah cantik, tiba-tiba datang ombak menghancurkan. Sia-sia semua pendidikan. Guru-guru ini bukan karyawan, Bu. Guru-guru bukan karyawan perusahaan, Bapak. Mereka nggak bisa kita bayar pakai duit. Itu bukan gaji, nggak sepadan. Siapa karyawan di Indonesia yang mau digaji dari mulai bangun jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Mereka adalah tuan-tuan guru, ustadz ustazah yang menolong kita dari azab Allah Subhanahu. Anak saya panggil Mizian Hazik Abdillah, sini. Coba baca surat pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Meleleh air mata saya. Waktu itu dia masih TK, belum SD. TK dia bisa hafal. Abdul Samad, kau tabligh akbar ceramah di stadion bisa, tapi bisakah kau buat anak kecil ini bisa menghafal juz amma? Saya pernah diundang di acara TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad, anak TK semua. Pas saya mulai ceramah, nggak ada satupun yang peduli. Mereka tuh 3 menit saya ngomong, saya tengok nggak ada perubahan. Wah, ini harga diri saya udah mulai dipertaruhkan ini. Allah mau ngasih tahu, hai Abdul Somad, kau tabligh akbar oke, ceramah di TV oke, ngomong di radio TV, tapi sekarang kau ngomong di depan anak TK, nggak ada harga dirimu Abdul Somad.
Tiba-tiba anak saya TK pulang hafal juz amma, senangnya hati saya meleleh, air mata saya peluk dia. Ya Allah, saya datang ke sekolahnya, mau berterima kasih ke gurunya, mau saya cium tangannya, pas ketemu enggak jadi, gurunya perempuan. Jangan sepelekan guru perempuan. Ketika saya sedang tausiah ceramah di depan anak TK ribut semua. Akhirnya saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK tolong bisa ke depan. Datang gurunya perempuan kecil aja. Anak tepuk anak soleh. Anak soleh, sayang papa, sayang mama. Diam semua ya, diam. Duduk cantik. Diam. Kok bisa nggak tahu saya itu ya? Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Bapak boleh dokter spesialis, bapak boleh polisi tentara, bapak boleh punya pistol besi, bapak boleh jenderal, tapi untuk mendidik anak-anak belum tentu bisa. Serahkan ke pondok pesantren. Saya bukan ustadz, saya bukan tuan guru, saya bukan ulama. Bagaimana supaya saya dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat? Bangun kelas, bangun asrama, tapi saya nggak kaya Pak Ustaz. Kau bukan ulama, bukan Pak Ustaz. Pejabat, bukan juga. Orang kaya, bukan juga. Hafal Quran, bukan juga. Mati aja lah. Kejam sekali Ustaz Somad. Kalau nggak bisa membangunkan kelas, 1 sak 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, pasir, insya Allah hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Periksa, cek satu-satu, mana toiletnya, mana kamar mandinya. Tuan guru tidak akan pernah mengemis meminta-minta kepada kita. Mereka tidak akan pernah membisikkan ke telinga Ustaz Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah keliling macam-macam penderitaan. Mereka menjaga izzah, harkat, martabat, harga diri, kemuliaan. Mereka hanya mengadu tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, mohon maaf, santrinya berapa? 2000 Pak Ustaz. Toiletnya 10 Pak Ustaz. Di satu tempat. Akhirnya datang jamaah memberikan toilet, mengalir pahala. Tapi kadang umat Islam ini pikirannya sempit. Bangun masjid, mau. Kenapa? Karena siapa yang bangun masjid dibangunkan satu istana di surga. Tapi pas disuruh bangun toilet nggak mau. Bapak kenapa nggak mau toilet? Kalau bangun masjid kan dapat istana di surga Pak Ustaz. Kalau mau toilet, untuk apa saya toilet di surga gitu. Pikirannya terlalu sempit. Kalau kita bangunkan toilet, santri mandi, santri buang air besar, buang air kecil, santri berwudu, kita sudah memudahkan urusan. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan beriman, urusan santri, penghafal Quran, dimudahkan Allah urusan dunia dan urusan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, bersedekahlah untuk ibumu, pahalanya sampai. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, sedekah air. Maka ibu bapak datang kemari, sedekah sumur bor, sedekah air mineral, sedekah itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak banyak sekali yang hadir. Dari mana Ustaz tahu anak-anak banyak hadir? Ada Spiderman, ada Upin Ipin. Anak-anak yang dibawa acara khatam Quran ini dapat keberkahan Al-Quran. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah di pondok ini dihadiri Spiderman. Mau tidak Spiderman? Spiderman Pak Ustaz. Iya, sampai sini jadi Spiderman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini akan diteruskan oleh anak-anak kita ini di masa akan datang nanti insyaallah. Mereka punya kenangan-kenangan yang indah. Dulu kamu waktu kecil pernah dibawa orang tuamu ramai-ramai? Pernah. Di mana dibawanya ramai-ramai? Dangdut. Tapi kita tidak begitu. Di mana dibawa ramai-ramai? Waktu itu acara Khatmil Quran kakak saya, Khatmil Quran mbak saya, Khatmil Quran abang saya, acara khatam Quran. Waktu itu saya dibawa oleh ibu. Saya ingat jauh-jauh melihat
Waktu itu kami di bawah pohon kayu karena takut kepanasan. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Insya Allah mereka pun akan mendoakan Abdul Somad, insya Allah. Amin ya Rabbal. Menyerahkan ijazah khatam Quran 30 juz khatam kubro misalkan, lalu dipoto, fotonya dicetak sebesar pintu. Setiap kali mereka melihat foto itu, ya Allah sehatkanlah Ustaz Abdul Somad. Itulah makna foto. Ini sekarang banyak orang foto upload ke Instagram, habis itu hilang. Zaman dulu foto masih ada disimpan karena dicetak. Foto itu kalau hanya untuk gaya-gayaan, gak ada gunanya, sia-sia. Tapi kalau setiap melihat gambar ulama kita ingat Allah, melihat gambar kita memalikan momen, melihat gambar kita mendoakan, wasilah kita saling mengingat, insya Allah ada manfaatnya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya mulai tadi jam 2:30, sekarang udah jam 3:30. Walaupun gak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini sudah 1 jam terasa dari kesemutannya. Puncak dari acara bukan tablik akbarnya, puncaknya adalah doa. Doa kita diaminkan oleh para tuan guru, doa kita diaminkan oleh penghafal Quran, doa kita di tanah yang mulia, tanah wakaf penghafal Quran, doa kita diaminkan oleh bapak ibu orang-orang yang soleh dan solehah. Insya Allah semua dikabulkan. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kita pulang membawakan kebaikan, rahmat dan barokah, diberikan kita istiqomah sampai akhirnya kita masuk ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.